Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita sedang mau merespon bahan organik yang kita hasilkan dari dapur. Di sini ada kulit buah yang akan kita jadikan POC atau mol buah. Itu adalah larutan yang terdiri dari sumber mikroba sebagai pengurainya, makanan untuk sumber mikrobanya, dan kulit buah. Nah, kulit buahnya ini bisa didapatkan dari manapun tentunya, bisa dari buah yang kita konsumsi, terus bisa juga didapatkan di tempat orang-orang jual jus ataupun pasar. Jadi sederhananya kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Boleh. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah di sini itu bahan-bahan yang kita gunakan yaitu bahan-bahan yang berasal dari dapur kita. Di sini kita menggunakan ada kulit buah. Di sini tuh tidak hanya harus kulit buah, ataupun ada buah yang sudah busuk di rumah teman-teman juga itu masih bisa dimanfaatkan untuk membuat mol buah ini. Nah, yang pertama di sini ada kulit pisang. Yang kulit pisang ini mengandung kalium. Kemudian di sini juga kita terdapat ada kulit buah naga yang mengandung antioksidan ya. Dan di sini ada kulit buah markisa yang mengandung antibakteri. Nah, selain kulit buah yang kita gunakan, kita menggunakan untuk pengurainya yaitu ada ragi, kemudian ada cucian air beras. Nah, cucian air beras ini mungkin mudah didapatkan oleh teman-teman juga. Cucian air beras ini mengandung ada sumber karbohidrat dan glukosanya, dan glukosanya itu dapat digunakan untuk sumber makanan dari bakteri. Selain itu, karena di sini kita ada induk bakteri, jadi kita menggunakan induk bakteri dan molase. Molase sebagai sumber makanannya juga. Sumber makanan bakteri. Nah, kalau teman-teman tidak ada induk bakteri ataupun molase, itu kita bisa dapatkan juga menggunakan E4 yang ada di pasaran atau menggunakan gula yang kita buat sendiri untuk sumber makanan bakteri itu. Jadi bisa dibuat dengan air cucian beras, kulit buah, dan gula. Gulanya bisa dari gula merah untuk skala rumah tangga yang... Jadi tidak perlu mungkin susah untuk mencari, jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasukkan kulit buahnya ke dalam wadah. Wadahnya bisa apapun yang bisa didapatkan di sekitar rumah, bisa botol bekas atau jirigen, atau di sini kita pakai galon yang sudah tidak terpakai. Setelah seluruh kulit buah masuk, selanjutnya kita memasukkan larutannya, yaitu air cucian beras, air biasa, terus ada molase sebagai sumber makanan bagi zat pengurai. Untuk larutannya, maksud saya untuk airnya itu kurang lebih bisa dikira-kira yang sekiranya seluruh kulit buahnya terendam. Ini air cucian beras. Di air cucian beras ini bisa jadi sumber pengurai atau sumber mikroba yang nanti fungsinya untuk menguraikan si kulit buah ini. Dan dia juga punya kandungan karbohidrat, jadi bisa untuk makanannya si sumber mikroba itu juga. Selain itu, karena di tempat kita juga tersedia induk bakteri, jadi kita tambahkan induk bakteri untuk teman-teman yang nggak punya, bisa didapatkan dari air cucian beras tadi. Ini yang dimasukkan adalah molase untuk sumber makanan mikrobanya. Kita pakai 1 tutup botol, sama dengan induk bakterinya juga 1 tutup botol. Ya, boleh. Untuk airnya tadi ya teman-teman bisa dikira-kira, dan bisa juga diukur pakai tangan. Jadi ketebalannya tadi, ketebalannya kulit buah 2 kalinya dengan larutan airnya.
Jadi selanjutnya ini kita menggunakan ragi tape yang ada di sini, sekitar sedikit saja untuk ragi tapenya. Kemudian kita juga menambahkan air. Untuk airnya itu tadi sudah dijelaskan juga, seluruh larutannya itu 2 kali dari yang mol buahnya. Jadi kita akan takarannya. Oke teman-teman, untuk larutannya sudah kita isi dan yang kira-kira ukur perbandingannya itu 1:2. Bisa dikira-kira aja sesuai dengan proporsi buah-buahan atau kulit buah yang teman-teman punya di rumah. Nah lalu kurang lebih ini kan mirip dengan ekoenzim. Nah perbedaannya dengan ekoenzim itu, kalau ekoenzim dia butuh takaran yang pasti. Jadi ada rumusnya yaitu 10-3-1. 10 untuk airnya, 3 untuk buah atau kulit buahnya, 1 untuk makanannya, 1 untuk gulanya. Gulanya bisa gula merah. Sedangkan untuk mol atau POC ini takarannya tadi ya bisa disesuaikan dengan apa yang dimiliki di rumah. Jadi teman-teman, untuk mol buah ini intinya kita menggunakan 3 bahan, yaitu ada yang sebagai sumber makanan, kemudian sumber pengurainya, dan ada kulit buah atau buah-buahan yang sudah busuk. Ketiga bahan itu kita sesuaikan dengan apa yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar. Oke teman-teman, tahap terakhir setelah semua bahan masuk, jangan lupa kita tutup menggunakan kain dan juga tali. Oke teman-teman, setelah kita tutup, kita biarkan dia terfermentasi di dalam sini, di dalam wadah ini. Kita tunggu 2 minggu sampai 1 bulan kurang lebih, yang nantinya akan dari proses fermentasi itu akan tercium bau fermentasi yang aroma fermentasi mungkin seperti aroma tape ataupun aroma buah-buahan seperti itu. Jadi teman-teman, untuk cara pengaplikasian mol buah ini tadi kan sudah dijelaskan digunakan ketika pada tanaman fase pembungaan atau pembuahan. Nah, cara pengaplikasiannya itu kita menggunakan perbandingan 1:10, yaitu 1 liter dari mol buah kemudian dicampurkan dengan 10 liter air. Yang nanti bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Jadi ini bagus dan baik untuk tanaman, jadi tanaman lebih bisa menyerap unsur hara. Jadi ini sebagai nutrisi bagi tanaman yang kemudian nanti akan diserap oleh akar dan bagus untuk fase generatif tanaman seperti itu. Mudah bukan? Jadi teman-teman, cara pembuatan mol buah atau POC ini sangat mudah bukan? Nah, kita harap teman-teman semua ini bisa mengerjakannya atau bisa melakukannya di rumah masing-masing untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah teman-teman seperti kulit buah atau buah-buahan yang sudah tidak bisa diolah kembali dan kita olah menjadikan pupuk cair atau mol buah. Yang manfaatnya itu bisa kita gunakan untuk tanaman. Selamat membuat di rumah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.